Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulana Hamzah 183112700650203. Di sini saya akan menjelaskan beberapa dari soal UTS, testing dan implementasi sistem. Pertama, definisi dari istilah pengujian. Pengujian dapat berarti proses untuk mengecek apakah suatu perangkat lunak yang dihasilkan sudah dapat dijalankan sesuai dengan standar tertentu. Standar yang dijadikan acuan dapat berubah menurut instansi tertentu ataupun disesuaikan dengan keperluan customer atau user. Yang kedua, terdapat dua hal utama yang dilakukan dalam pengujian. Sebutkan dan jelaskan. Verifikasi. Verifikasi adalah proses pengevaluasi suatu sistem atau komponen untuk menentukan apakah suatu produk yang diselesaikan setelah fase pengembangan memenuhi kondisi seperti yang telah ditetapkan pada awal pengembangan atau saat menentukan spesifikasi perangkat lunak. Validasi adalah proses pengevaluasi suatu sistem komponen pada akhir atau selama masa pengembangan untuk menentukan apakah produk yang dihasilkan telah memenuhi kebutuhan dan persyaratan tertentu yang diminta oleh user. Proses verifikasi dan validasi adalah keseluruhan proses daur hidup. Verifikasi dan validasi harus diterapkan pada setiap tahapan dalam proses software. Proses verifikasi dan validasi mempunyai dua objektif prinsipal, yaitu menemukan kekurangan dalam sebuah sistem, memperkirakan apakah sistem berguna dan dapat digunakan atau tidak dalam situasi operasional. Tujuan melakukan verifikasi dan validasi adalah memverifikasi dan validasi harus memberikan kepastian bahwa software sesuai dengan tujuannya. Hal ini bukan berarti benar-benar bebas dari kekurangan. Harus cukup baik untuk tujuan penggunaannya dan tipe dari penggunaan dan menentukan derajat kepastian yang dibutuhkan. Nomor 5. Sasaran dan prinsip pengujian. Glenn Mears menyatakan beberapa aturan yang dapat digunakan sebagai penjelasan tentang pengujian perangkat lunak. Pertama, pengujian adalah proses eksekusi suatu program dengan maksud menemukan kesalahan. Yang kedua, test case yang baik adalah test case yang memiliki probabilitas tinggi untuk menemukan kesalahan yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Yang ketiga, pengujian yang sukses adalah pengujian yang mengungkap semua kesalahan yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Soal nomor 6. Ketika akan melakukan pengujian, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu 1. Menspesifikasikan kebutuhan. Yang kedua, menyatakan tujuan pengujian secara eksplisit. Yang ketiga, memahami penggunaan perangkat lunak dan membuat profil dari tiap kategori pengguna. Yang keempat, membuat rencana pengujian yang menekankan pada rapid cycle testing. Yang kelima, membuat perangkat lunak rebus yang dapat menguji diri sendiri. Yang keenam, menggunakan formal technical review sebagai penyaring sebelum pengujian dilakukan. Yang ketujuh, menggunakan formal technical review untuk menilai strategi pengujian dan kasus uji. Yang kedelapan, mengembangkan rancangan peningkatan berlanjut untuk proses pengujian. Soal nomor 7, faktor-faktor pengujian. 1. Reliability. Yang kedua, authorizaton. Yang ketiga, file integrity. Yang keempat, audit trail. Yang kelima, continuity of processing. Yang keenam, service level. Yang ketujuh, access control. Yang ke-8, metodologi. Yang ke-9, correctness. Yang ke-10, ease of use. Yang ke-11, maintainable. Yang ke-12, portable. Yang ke-13, coupling. Yang ke-14, performance. 15, yang terakhir, ease of operation. Baiklah, sekian penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.